Oke guys, welcome back to YouTube channel Abedager Tutorial, channel yang lebih banyak berbagi seputaran tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua supaya tetap terawat. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi beberapa komentar di kolom komentar ya teman-teman, dan itu komentarnya juga jadi masukan buat saya ya teman-teman, dan mungkin yang berkomentar itu juga mempunyai pengalaman atau mungkin sementara lagi menjalankan usaha tote sama seperti punya saya ya. Jadi itu bisa jadi satu masukan buat saya atau buat teman-teman yang mungkin sebagai pemula yang mau menjalankan usaha pencucian menggunakan sampo totes. Terserah teman-teman semua mau menggunakan proses pencuciannya seperti apa. Dan untuk komentar-komentar itu ada juga yang beri masukan kalau sebaiknya melakukan penyemprotan terlebih dahulu baru melakukan proses sampo. Terus ada juga yang berbagi harus menggunakan low pressure teman-teman. Tapi bukan berarti saya tidak melakukan penyemprotan terlebih dahulu atau menggunakan low pressure ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita melakukan penyemprotan terlebih dahulu atau melakukan low pressure, itu menurut saya pribadi itu pemborosan ya teman-teman. Jadi apa yang saya bagikan itu sesuai dengan pengalaman yang saya jalankan saat ini teman-teman, yaitu saya lebih memilih melakukan penyemprotan sampo dulu, terus saya menyentuh beberapa bagian yang perlu saya sentuh teman-teman, biar hasilnya lebih bersih. Jadi ini kembali kepada teman-teman semua, mau ikut cara saya silakan, atau mungkin mau menggunakan penyemprotan terlebih dahulu baru melakukan proses sampo, atau mau menggunakan low pressure, itu kembali kepada teman-teman semua. Dan sampai saat ini saya belum pernah menggunakan low pressure ya teman-teman. Nanti saya akan coba menggunakan low pressure, apakah benar-benar menggunakan low pressure hasilnya bisa bersih, nanti kita akan buktikan teman-teman. Terus kalau untuk melakukan penyemprotan terlebih dahulu, itu pengalaman saya yang biasa saya lakukan itu di motor-motor yang mungkin baru selesai gestrek, atau mobil-mobil yang biasa baru selesai off-road ya teman-teman. Kan itu tingkat ketebalan kotornya itu kan banyak lumpur teman-teman. Jadi kita harus melakukan penyemprotan terlebih dahulu, baru kita mengaplikasikan sampo pada bagian-bagian tersebut teman-teman. Oke, jadi seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan kita, nah saya akan melakukan pencucian pada motor yang satu ini ya teman-teman. Jadi untuk pencucian pada motor ini juga saya sudah tidak menggunakan sampo totes keras lagi ya teman-teman. Saya lagi menggunakan salah satu produk lokal yang sudah saya uji dan memang hasilnya juga bersih teman-teman. Nanti saya akan bagikan di video berikutnya. Dan untuk harga dari sampo ini juga cukup murah teman-teman, tapi kualitasnya sangat bagus. Oke, jadi seperti biasa sebelum saya melakukan pencucian, saya tunjukkan keseluruhan dari motor ini kepada teman-teman semua, supaya jangan saya hanya banyak bacot, tapi teman-teman bisa lihat video before dan afternya teman-teman. Ini ya, jadi ini sebelum dicuci teman-teman. Untuk bagian kolong-kolongnya ini. Mohon maaf ya teman-teman, karena motor ini tidak memiliki standar 2 ya, jadi mungkin untuk di bagian kolong tidak begitu terlihat ya. Nah, untuk bagian bodi kan tidak begitu kotor ya teman-teman, tapi kalau untuk di bagian bawah bodi teman-teman bisa lihat sendiri, cukup tebal teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum saya melakukan proses penyemprotan sampo, karena motor dalam keadaan panas ya teman-teman, jadi biasanya saya mendinginkan menggunakan air teman-teman di bagian kanal pot. Tujuan mendinginkan kanal pot ini biar
sampo totes ini bekerja maksimal ya teman-teman. Kalau dia dalam keadaan panas, biasanya terkena sampo, samponya langsung kering teman-teman. Jadi untuk proses kerja sampo totes tidak begitu kerja maksimal ya. Oke, setelah saya selesai melakukan proses sampo pada motor ini, mungkin saya sedikit tunjukkan cara kerja dari sampo totes ini. Jadi untuk proses pencucian mungkin saya tidak tunjukkan keseluruhan ya teman-teman dari awal proses pencucian, tapi kalau teman-teman pengen melihat cara pencuciannya, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Itu saya sudah berbagi dari proses pencucian awal sampai akhir teman-teman. Jadi produk yang saya pakai ini sampo lokal ya teman-teman, karena saya sekarang sudah tidak bermitra lagi dengan mitra Gras, jadi saya menggunakan produk lokal yang kualitasnya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Dan sudah saya coba ya teman-teman, saya sudah coba di motor pribadi saya dan masih aman teman-teman. Ini kotornya sudah pada rontok teman-teman. Oke, saya lebih memilih melakukan proses sampo, setelah itu saya melakukan sentuhan di beberapa bagian yang perlu saya sentuh teman-teman. Dan untuk video lengkapnya sudah pernah saya bagikan di video-video saya, sudah beberapa video ya. Itu khususnya di motor Matic ya teman-teman. Ada beberapa motor yang seperti motor bebek atau motor besar itu belum saya bagikan, nanti saya bagikan buat teman-teman semua. Karena setiap motor itu dia punya tingkat kesulitan masing-masing teman-teman. Dan untuk proses pencucian dengan seperti saya lakukan ini tidak mempengaruhi waktu kerja ya teman-teman. Kurang lebih ya paling lama satu motor ini 15 menit lah. 15 menit lah teman-teman. Jadi setiap kali saya melakukan proses sampo, saya diamkan selama 1 menit, baru saya menyentuh di beberapa bagian yang perlu saya sentuh. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya saya masuk di proses pembilasan ya. Jadi untuk proses pembilasan saya tidak menunjukkan keseluruhan ya teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang. Oke, sekarang saya masuk di proses pengeringan. Jadi setelah kita selesai melakukan proses pencucian, kalau ini pengalaman saya ya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa cobalah. Jadi pada saat kita sudah melakukan proses pencucian dan kita masuk ke proses pengeringan, itu yang kita keringkan itu cuma airnya saja teman-teman. Jadi sudah tidak ada kotor yang masih menempel itu. Jadi tidak mengakibatkan kotor pada microfiber atau pada kanebo. Jadi buat teman-teman sebagai pemula bisa coba cara yang saya bagikan ini. Tapi itu kembali ke teman-teman semua ya.
mau menggunakan, karena kita punya pengalaman masing-masing ya. Jadi dari komentar itu juga bisa jadi satu pelajaran buat kita dan juga buat saya juga, teman-teman. Oke guys, setelah saya sudah selesai melakukan pencucian pada motor ini, mungkin saya sedikit tunjukkan kepada teman-teman semua untuk keseluruhan dari motor ini setelah saya selesai mencuci, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau melihat proses pencucian dari awal sampai akhir, teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, teman-teman. Ada juga motor yang tingkat kotornya masih sama seperti ini, ada yang juga lebih dari ini, teman-teman bisa lihat untuk bagian kolong-kolongnya ini. Jadi ini produk yang saya pakai ini produk lokal ya, teman-teman, yang hasilnya juga teman-teman bisa lihat sendirilah. Dan di video saya selanjutnya saya akan berbagi produk lokal apa yang saya pakai ya, teman-teman. Karena ini produk lokal yang walaupun harganya terjangkau, tapi kualitasnya juga memuaskan, teman-teman. Tidak kalah jauh sama sampo Toces sebelah ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan sampo Toces ini juga silakan. Karena harganya terjangkau, tapi kualitasnya juga memuaskan, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Untuk bagian bodinya, jadi ini tanpa saya menggunakan pengkilap bodi atau pengkilap ban ya, teman-teman. Ini masih hasil bersih dari pencucian menggunakan sampo lokal ini, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja videonya, video pencucian pada motor ini. Dan juga video ini saya buat untuk menanggapi beberapa komentar yang itu bisa jadi masukan buat saya juga ya, teman-teman. Yang sudah kita bahas di awal video, kalau mencuci dan komentar-komentar itu memberikan saya untuk melakukan penyemprotan terlebih dahulu atau menggunakan low pressure, yaitu jadi masukan buat saya, teman-teman. Tapi kenapa saya tidak mau menggunakan low pressure atau saya tidak melakukan penyemprotan terlebih dahulu? Kalau menurut saya pribadi itu pemborosan ya, teman-teman, dan memakan waktu lebih lama. Dan untuk penyemprotan terlebih dahulu itu juga saya pakai, teman-teman. Tapi biasanya di motor-motor yang tingkat kotornya mungkin ketebalan karena banyak lumpur yang sudah mengering, itu biasanya saya melakukan penyemprotan terlebih dahulu, baru saya melakukan proses sampo, teman-teman. Tapi masih tingkat kotor yang seperti ini dan juga mungkin lebih dari ini sedikit, saya langsung aplikasikan sampo. Setelah itu saya mau menyentuh beberapa bagian yang perlu saya sentuh, teman-teman. Jadi yang saya bagikan di video-video saya itulah cara yang saya pakai. Jadi ini kembali kepada teman-teman semua sebagai pemula, mau menggunakan cara yang mana, mau menggunakan cara saya juga silakan, biar teman-teman juga bisa lihat hasilnya. Atau mau menggunakan low pressure atau melakukan penyemprotan terlebih dahulu baru mengaplikasikan sampo, itu semua kembali kepada teman-teman semua. Jadi semakin banyak teman-teman belajar, jangan belajar di tempat saya sini saja ya, teman-teman, tapi bisa belajar di tempat sebelah. Jadi semakin teman-teman banyak belajar, semakin banyak juga pengalaman yang teman-teman dapatkan ya. Oke, jadi mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan next video ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sampo apa yang saya pakai. Tapi yang saya pakai ini produk lokal ya, teman-teman, produk lokal yang kualitasnya juga oke lah. Oke, so next video, Abedagers, bye bye.